cuma butuh masalah kreativitas, minat, bakat dan sebagainya. Tapi jiwa kenegaraannya udah mulai down, gitu kan? Itu yang saya khawatirkan ke depannya akan seperti apa. Karena jujur, mungkin sosok Pak Prabowo itu akan hilang semua waktu mendatang. Tapi kita juga harus punya Prabowo selanjutnya. Bisa jadi mungkin setelah Pak Prabowo ada Bapak yang akan naik. Tapi setelah Bapak bagaimana? Saya. Jadi bukan cuma masalah minat bakat untuk kreativitas dan sebagainya, itu memang bagus, tapi negara kita juga perlu fondasi lagi, jujur. Karena di sisi lain ada kekhawatiran mengenai pelabuhan. Saya selalu teringat kisah dari suku Betawi, penduduk asli Jakarta, tapi sekarang berada di sisi. Siapa yang menduduki Jakarta sekarang? Dan kami di sini semua nggak mau seperti itu, betul? Maka dari itu, tolong atur strategi untuk kedepannya bagaimana pelabuhan tetap berjalan, tapi kita punya dampak positif. Kita tidak terusir. Bila perlu tidak ada tenaga kerja asing. Kita di sini bukan kekurangan orang pintar, bukan. Hanya saja mungkin seperti tadi sarana prasarana memang belum bisa untuk menjelajahi ke sana. Tapi kan bukan berarti mustahil. Maka dari itu, kalaupun Bapak jadi masih ada waktu, Pak. Asal Bapak mau bergerak, mau kasih komando, semua di sini juga siap. Jadi pada intinya seperti itu. Terus mungkin selanjutnya seperti yang tadi, tetap Bapak nggak usah khawatir. Bapak nggak usah khawatir. Ada kami semua di sini. Ya, ya mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 poin tadi yang disampaikan. Pertama, poin untuk anak muda, ya, kreativitas, daya tampung dan masa depan. Kedua, poin tentang nilai-nilai kenegaraan, nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Poin ketiga tentang dampak dari kemajuan wilayah di Patimban. Nah, poin pertama, bahwa betul kreativitas tidak hanya dari motivasi, perlu sarana dan prasarana, ya. Nah, sarana dan prasarana ini tentu harus ditunjang dengan saluran. Enak geus pinter rek kumaha kan gitunya. Geus pinter geus bisa rek kumaha ayeuna. Nah, ini adalah diskursus kita bersama, nanti banyak sebetulnya yang kita arahkan, ya. Dan banyak salurannya di Jakarta. Saya banyak ketemu orang-orang Komite Ekonomi Nasional. Dan saya lupa dari asal Jogja itu pernah diskusi lama. Bagaimana dia bisa banyak menjadikan eksportir, Bunda. Eksportir langsung keluar karena kreativitas orang Indonesia. Nanti kita kerucutkan lebih dalam lagi. Yang kedua, yang pernah kita bahas, ya, Kang Asep Tias waktu itu, Pak, gimana katanya kalau kita bangun sebuah bangunan, Pak Ustadz, untuk pusat budaya. Jadi betul kata Kang Asep, kita tuh lama-kelamaan hilang jati diri negara, jati diri bangsa, jati diri budaya, ya. Ingat dulu kita waktu sekolah semua hafal Pancasila, bahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita hafal semua. Sekarang udah hilang, Pak. Itu secara perlahan. Jadi nasionalisme, ya, dia sedikit-sedikit memudarkan rasa nasionalisme kita, seperti itu. Salah satu tokoh mentor saya juga Pak Mardigu Wowe, mungkin pernah baca sering.
Nah, beliau sering kampanye tentang membangun nasionalisme sejak dini. Cuma kan mereka juga ada bisnis ya, 9 juta, 10 juta. Nanti kita akan adakan, Kang Tias. Kita adakan, nggak apa-apa. Kita berapa orang kita latih di mereka bagaimana membangun nasionalisme dari sejak dini, bahkan sejak anak-anak. Di Gerindra itu ada program GMD, Gerindra Masa Depan. Ya, nanti ke depan semoga program itu masih ada. Kita latih nanti dikirim ke Hambalang, dilatih di Hambalang. Itu terus berlanjut terus dari Papua sampai Aceh berlanjut. Nah, dari DPR RI, jika saya nanti di parlemen, jika saya nanti dilantik, ya, itu program itu harus berjalan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gumilar Satriawan, caleg DPR RI nomor urut 7, Dapil 9 Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Majalengka. Yang saya hormati Saiful Hazard, Ibu Esti, atau kalau kita panggil di grup itu kita selalu menyebutnya Bunda Esti. Bunda Esti sosok wanita luar biasa, penggerak untuk Pusaka Jaya, Pusaka Negara, luar biasa. Baik teman-teman, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Supriyanto. Kalau teman-teman manggil sih biasa ya Kang Ian gitu. Setelah saya tinggal di Pamanukan, saya diminta sama Pak Gumilar untuk mengkoordinir di 11 kecamatan. 11 kecamatan itu meliputi Compreng, termasuk ini sebenarnya Ibu Esti sudah dibeli amanah terlebih dahulu sama Pak Gumilar. Artinya memang walaupun kita dalam koordinasi, tapi beliau yang membawai langsung untuk Kecamatan Pusaka Jaya dan Pusaka Negara. Nah, berikutnya Sukasari, Legon Kulon, Pamanukan, Belanakan, Ciasem, Patok Besi, Tambak Dahan, sama Binong. Nah, itu yang di bawah koordinasi kita, dan sekarang posko kita itu ada di Desa Kertajaya, Kecamatan Tambak Dahan. Kalau Bapak dari arah Pamanukan mau arah ke Subang, posisi posko kita ada di sebelah kiri setelah kantor desa Rancaudik. Gak jauh itu, paling pun 100 meter. Kalau jalan nggak capek dari situ. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kalau tadi Pak Gum tadi berbicara tentang data. Beliau salah satu yang untuk di Partai Gerindra sendiri, beliau salah satu orang yang menganalisa data untuk pergerakan survei di Partai Gerindra. Nah, beliau juga tentu mensurvei semua gerakan-gerakan atau strategi pemenangan yang telah kita lakukan, baik itu di Subang, Majalengka maupun di Sumedang. Kita harus terus bergerak, harus solid. Karena apa? Kalau kita tidak solid, gampang terpecah-pecah. Mungkin hari ini ada yang kita bicara hari ini, mungkin ada banyak partai, ada Partai Gerindra, ada Partai Nasdem, ada partai segala macam lah. Mungkin ada caleg yang datang kan gitu. Kita gampang terpengaruhin, dan itu kalau Pak ini aja jadi koordinasi, ini aja dapat uang sekian kan. Kalau kita nggak solid Pak, nggak akan jadi beliau. Tapi saya yakin dan percaya Bapak-bapak semua Korcam, Kordes, dan Kordes yang ada di sini adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang solid, yang akan memperjuangkan dan mengantarkan Bapak Gumilar menjadi anggota DPR RI tahun 2024-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Gum, ini warga Pantura,
tolong diperjuangkan. Tadi saya sudah dengar aspirasi dari bapak-bapak sekalian. Ada yang berbicara tentang pertanian, ada yang berbicara tentang peternakan. Ini adalah masalah yang ada di Kabupaten Subang. Betul, hari ini ada Patimban. Kita bangga ada pelabuhan Patimban. Internasional bangga kita punya Patimban. Tetapi dampak dari pembangunan Patimban ada efek di kita. Tolong dibantu teman-teman kita nelayan, setuju? Tolong dibantu teman-teman kita untuk di dunia pertanian, setuju? Baik, cukup di situ mungkin dari kata pembuka saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami segenap keluarga besar Kecamatan Pusaka Negara Pusaka Jaya Kami segenap keluarga besar Pusaka Negara Pusaka Jaya beserta seluruh kordes dan relawan beserta mendukung dan siap memenangkan mendukung dan siap Gumilar Satriawan caleg DPR RI nomor 7 Partai Gerindra. Jaya Jaya Jaya. Siap memenangkan Prabowo Gibran. Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 dalam satu putaran harga mati. Prabowo Gibran harga mati. Gumilar Satriawan jaya jaya jaya. tanggal 14 Februari luar biasa Iya Pak, siapa? Oh enggak. Bapak